kesalahan Prato Aryono, dan setelah menikah, mereka menabung Rp1.000 per hari dari setiap keuntungan penjualan 100 ayam gorengnya. 7 tahun berselang, Bu Suwarti kemudian membeli tanah seluas 900 meter persegi dan mendirikan warung di tanah tersebut. Sayangnya, kehidupan Bu Suwarti itu nggak semulus kelihatannya. Karena beberapa saat setelahnya, Bu Suwarti harus berpisah dengan suaminya yang sedang mengurus rumah makan yang sama di Jakarta. Perpisahan ini tuh bawa dualisme dari rumah makan Bu Suwarti. Di tahun 1992, Bu Suwarti mendapatkan paten nama usahanya, yakni dengan nama Rumah Makan Ayam Goreng Suwarti. Sementara merek yang dikelola oleh mantan suaminya adalah Ayam Goreng Dunia Suwarti dengan logo bergambar ayam. Bu Suwarti sendiri akhirnya menggunakan fotonya sendiri sebagai logo supaya ya nggak ditiru sama orang lain. Jadi gimana nih, masih mau bikin bisnis sama pasangan? Kamu tahu aku ini bermangan akeh sak bas kopi jatuhnya sak tanduk ji. Dan gue ngerti aku ibu ping telu. Kenapa aku iso ibu terus? Karena mumpung ada promo ayu. Dia melihat kesempatan. Dia mengambil jepitan rambut dan ditancapkan ke rambut pelayan toko. Pakaian dia saat ini sudah terisi penuh. Dia lalu mengambil sebuah permen karet. Momen epic pun dimulai. Tepat ketika pelanggan akan check out, semua alarm berbunyi pada saat yang sama. Bahkan pelayan toko yang lewat pun tetap berbunyi. Jadi dia segera menelepon bos. Mengatakan semua ini karena mesin rusak. Setelah mendapat izin baru dia melepaskan semua pelanggan. Dia hanya mengeluarkan Rp2.000 untuk permen karet itu. Dengan cara ini dia keluar dengan mantel yang menggembung. Keluar dengan penuh gaya. Pria ini bernama Sam. Dia hidup dalam kemiskinan. Dia bahkan tidak mampu membayar sewa. Setiap kali dia pulang, dia harus berjalan dengan jongkok. Takut ketahuan satpam properti. Ketika tetangga melihatnya, dia berpikir bahwa Sam seorang difabel. Dia berani berdiri ketika tetangganya sudah pergi jauh. Sama seperti saya yang sangat pelit. Tidak pernah berani mengeluarkan uang sembarangan. Di pagi hari dia langsung menuju restoran cepat saji. Saat orang lain bergegas pergi, dia langsung mengambil secangkir kopi dan meminumnya. Kemudian saat pelayan tidak memperhatikan, dia berhasil mengambil camilan kecil. Rasanya lumayan juga. Dia berhasil mengisi perut tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Terus berulang hingga dia sudah mau 40 tahun. Belum menemukan pacar hingga saat ini. Sekali melihat wanita cantik langsung dikejar. Tidak bisa menahan melihat kedua kaki yang mulus. Bahkan wanita berusia 80 tahun pun. Dia tetap ingin mendekat dan berkedip. Tiba-tiba seorang wanita cantik datang untuk menyewa rumah hari ini. Jadi dia memberitahu wanita itu secara pribadi kalau dia ingin tinggal bersama dengannya, bukan karena dia terlihat cantik, tetapi untuk menghemat setengah dari sewa. Sam demi tidak diketahui petugas. Dia mengatakan kepada wanita itu untuk pindah di tengah malam, dan wanita itu kebetulan setuju. Wanita itu bernama Lisa. Sebenarnya dia adalah seorang detektif. Kali ini dia berpura-pura tinggal bersama demi suatu tujuan, karena di kota dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi satu demi satu beberapa kasus pembunuhan wanita. Pembunuhnya belum ditemukan sejauh ini. Setelah penyelidikan polisi, tersangka akhirnya ditentukan. Ternyata pembunuhnya adalah Sam. Karena tidak ada cukup bukti yang ditemukan, mereka hanya bisa menunggunya melakukan kejahatan lagi, baru bisa melakukan penangkapan. Jadi sekretaris menyuruhnya menjadi mata-mata, menggunakan rencana ini untuk memaksa Sam melakukan kejahatan. Tapi yang terjadi selanjutnya pasti membuat